di Bali sama di Tumas tadi. Sama dia Pak tadi mau bantu menahan ini. Oh, berarti masjid. Maksudnya ke masjid, Jawa ada kontrol bagian nanti masjid. Tergantung Oh, di masjid itu jadi. Lambat. Setting game lambat.
Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kami kembali ingatkan untuk merapat tempat duduknya. Begitu juga kepada yang akhwat untuk mengisi area dalam. Pada hari ini kita masuk di awal bulan Maret ataupun di awal bulan Rajab. Insya Allah beberapa hari ataupun bulan kita akan bertemu dengan bulan Quran ataupun bulan Ramadan. Silahkan sekali lagi kami sampaikan untuk merapatkan tempat duduknya yang ikhwan. Tidak diperkenankan untuk bersandar kecuali yang memiliki uzur ataupun orang tua kami, ayah-ayah kami yang memiliki sakit ataupun yang lainnya. Sebelah kanan silahkan dirapatkan. Kepada yang akhwat di dalam masih bisa. Sebelah kiri bisa, masih bisa. Sebelah kanan rapat lagi. Bapak-bapak, orang tua kami, ikhwan wal akhwat, sedikit lagi ke depan, silahkan. Lagi, terus, dekat. Mohon maaf yang pekan lalu yang belum mendapatkan hadiah bagi jamaah yang pertama kali hadir, mohon setelah ini untuk didata kembali. Kalau tidak salah itu ada 6 yang akhwat, yang ikhwan sudah dikasih. Baik, ikhwan sekalian wa akhwati fiddin, yang baru hadir kajian boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir ada di sini 1, 2, ada lagi? Ya, 2 orang ini. Akhwat ada? Sudah menikah? Belum. Satu lagi. Akhwat ada berapa? Ada berapa akhwat? 2. Yang pekan lalu masih hadir? Masih ingat yang pekan lalu yang belum dapat hadiah? 2, akhwat 2, mohon dikirim. Panitia, panitia mana semua ini? Panitia hilang. Panitia, cek. Dua akhwat. Akhwat itu dikirim ya 2 buku. Yang pekan lalu masih ingat kira-kira siapa orangnya? Baik, jamaah sekalian, di awal bulan ini kita memasuki ataupun kajian pada hari ini insyaallah lanjutan dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Yang ada buku bisa dilihat, namun yang tidak memiliki buku, panitia telah membagikan di grup. Bisa dilihat PDF-nya. Ada PDF yang dibagikan. Silahkan dilihat di grup. Yang tidak masuk grup bisa meminta kepada kita, akan kita kirimkan di 081 229 884 881. Kita akan bagikan PDF ataupun pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi, untuk mendapatkan kualitas ilmu yang lebih bermanfaat, kita akan memperkuat ataupun menekankan kajian rutin, dan mohon untuk betul-betul disimak dan diperhatikan dan diikuti. Ini untuk kemaslahatan kita bersama, karena kajian ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga
kita ketahui bahwasanya ilmu ini sangat penting untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita mohon untuk mempersiapkan peralatan, membawa alat tulis, yang memiliki buku mohon untuk dibawa, yang memiliki handphone mungkin bisa untuk dilihat yang telah kita bagi. Baik, pada bulan ini kita akan kajian sebanyak 9 kali kajian. Pekan pertama, kemudian setiap hari Ahad, kemudian setiap hari Kamis. Insya Allah Kamis depan tema kita, kalau tidak salah, antara si kaya yang bersyukur dengan si miskin yang bersabar. Insya Allah pemateri kita dengan Ustadz Pangadilan Harahap hari Kamis. Kemudian hari Ahad Ustadz Adab. Kemudian pekan ketiga Akidah, pekan keempat dan seterusnya. Insya Allah akan kita bagikan nanti. Baik jamaah sekalian, di sini juga kami sedikit menyampaikan bahwasanya beberapa hari ke depan sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita akan memasuki bulan Quran. Maka kami panitia ingin membuka kepada jamaah bagi yang ingin berkontribusi menyumbangkan hartanya, bahwasanya masjid membutuhkan 2 air conditioner ataupun AC dan memerlukan penambahan sejadah ataupun karpet masjid. Sekali lagi, bahwasanya masjid untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu membutuhkan 2 unit AC. Maka bagi jamaah yang ingin berinfak ataupun yang ingin memberikan secara langsung, itu bisa kita alokasikan ataupun kita buka bagi jamaah yang ingin memberikan langsung. Baik jamaah sekalian, kami juga menyampaikan untuk jamaah yang membawa putra-putri, mohon untuk dijaga, mohon untuk diperhatikan, dan kami juga menekankan untuk memperhatikan adab-adab dalam menghadiri majelis ilmu. Dan bagi jamaah yang membawa ataupun yang mengambil air mineral, mohon untuk dihabiskan dan mohon untuk bekerja sama dalam hal kebersihan ataupun yang lainnya. Mungkin Ustadz sambil persiapan. Baik jamaah, sambil kita menunggu Ustadz, sedikit kami gambarkan bahwasanya tadi malam beliau ngisi di Sibolga dan kemarin beliau berangkat dari Pematang Siantar ataupun Tebing itu pada pukul 11 sampai di Sibolga pada pukul 5 sore dan berangkat dari Sibolga tadi pada subuh. Dan beliau ngisi kajian pagi hari ini. Beliau juga membawa mobil sendiri dan driver sendiri. Maka kita bisa memaklumi dengan kondisi fisik beliau mungkin agak sedikit lelah. Beliau mengadakan safar sendiri, perjalanan sendiri,
bawa mobil sendiri dan driver sendiri. Jadi hal ini harus kita perhatikan bahwasanya dengan semangatnya beliau, kita juga harus lebih semangat dalam mengambil ilmu, mengambil ataupun mencatat faidah-faidah yang disampaikan. Karena kita lihat kajian-kajian kita di sini rata-rata itu ustadznya dari luar kota. Jadi kita mohon untuk saling kerjasama dalam terkhususnya dengan biaya operasional, begitu juga dengan beberapa peralatan-peralatan yang kami butuhkan. Dan di sini juga kami ingin menyampaikan kepada jamaah, bagi jamaah yang ingin mendapatkan file baik berupa MP3 ataupun MP4 video kajian-kajian kita pada hari Ahad, itu bisa menghubungi panitia. Silakan dibawa flash disknya ataupun memorinya. Itu panitia akan membagikan secara cuma-cuma ataupun akan disebarkan. Jadi di sini juga kami dari tim Rukhsah TV telah merekam kajian kita. Jadi bagi jamaah yang ingin mendapatkan audio, mungkin untuk murojaah ataupun yang lainnya, itu bisa menghubungi panitia. Silahkan untuk dibawa. Jadi kita telah ada format rekaman lengkap, jadi bisa didapatkan. Sedikit juga kami gambarkan, mungkin yang telah mengetahui ataupun yang belum mengetahui, bahwasanya lahan yang telah kita bebaskan itu telah ditutup donasi yang kita gulirkan. Maka bagi jamaah yang ingin berinfak ataupun ingin berkontribusi, bisa mengalihkan ke masjid ataupun ke dakwah. Karena kita membuka peluang bagi jamaah yang ingin membantu kita dalam proses kegiatan dakwah ataupun media-media. Program-program seperti jamaah bertanya, Ustadz menjawab juga, itu tetap berjalan. Insyaallah jawaban-jawaban telah banyak kita kirimkan ke beberapa jamaah. Jadi bisa untuk dimanfaatkan. Yang ingin bertanya, konsultasi ataupun yang lainnya, itu bisa lebih rinci. Sembari Ustadz sambil menunggu, ada pertanyaan, Ikhwan? Ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu Ustadz, panas Pak? Iya, makanya kita butuh 2 AC lagi ya. Insyaallah. Itu kipas bisa dihidupkan, silahkan. Kipasnya dihidupkan aja, silahkan. Gratis menghidupkan kipas. Ibu-ibu layarnya jelas? Yang di luar mic-nya jelas? Baik. Udah dilihat ya, ada PDF-nya. Seperti biasa juga setiap Ramadan kita melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jadi mulai bulan ini yang ingin menjadi donatur Ramadan itu telah dibuka. Silakan yang ingin berpartisipasi. Adapun sedikit bocoran bahwasanya pada bulan Ramadan kita akan mencoba untuk membuat kajian. Jadi bulan Ramadan seperti biasanya itu libur. Adapun Ramadan ini masih dalam proses pembentukan. Apabila para asatidjah siap, maka kita akan buat. Namun apabila tidak siap, seperti tahun-tahun sebelumnya, itu diliburkan. Baik, Ustadz telah berada di masjid. Kami seluruh panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Segala fasilitas yang ada mohon untuk dimaklumi. InsyaAllah kedepannya akan kami perbaiki. Dan silakan sedikit lagi merapat sebelah kanan, karena ada ikhwan kita yang mau sholat untuk tidak terganggu. Silakan sebelah kiri rapat, kanan masih bisa yang merapat ya. Baik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin amma ba'd. Faqala Allahu rabbul jalali wal ikram fi ayati al-karimah. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam fil hadits syarif fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dan Allah kumpulkan kita di salah satu majelis daripada majelis ilmu yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ilmu ini akan membawa kebaikan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan dunia ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salam bering salam diperuntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan hingga yaumil qiyamah. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang pada pagi hari ini kita masuk kepada bab syarat-syarat dalam berharap, ya, syarat-syarat dalam berharap. Al-ikhwan, sesungguhnya ibadah seorang hamba itu berlandaskan dengan 3 pilar. Ibadah seorang hamba itu berlandaskan dengan 3 pilar. Yang pertama yaitu hub, yaitu cinta. Jadi seorang hamba itu beribadah itu atas dasar cinta. Yang kedua atas dasar khauf, rasa takut. Dan yang ketiga atas dasar roja. Jadi setiap ibadah harus dilandasi dengan 3 perkara ini. Harus dilandasi dengan tiga perkara ini. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa roja, maka dia adalah mukmin muwahhid, mukmin yang bertauhid kepada Allah. Jadi harus 3 landasan ini, tidak boleh salah satu dari keduanya itu dihilangkan. Tidak boleh dari salah satu dari ketiganya itu dikesampingkan, tidak boleh. Jadi seorang hamba itu beribadah itu harus atas dasar cinta, kemudian rasa khauf, dan yang ketiga atas dasar roja. Dan kesemuanya itu tertuju kepada Allah Azza wa Jal. Semua tertuju kepada Allah Azza wa Jal. Al-ikhwatul izzatul kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rasa cinta semata-mata, maka dia adalah zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dasar rasa cinta semata-mata, maka dia adalah zindik. Zindik itu yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dia tampakkan kecintaan dia. Itu zindik. Kemudian, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa roja saja, maka dialah orang-orang murji'ah. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa takut, maka dia adalah haruri, yaitu khawarij. Jadi salah satu dari ketiga ini nggak bisa dipisahkan. Kita beribadah terus, 3 ini kumpul gitu loh. Rasa cinta, kemudian rasa takut, kemudian rasa inilah mukmin yang muwahhid. Jadi pilar yang paling utama
untuk kita jadikan sebagai landasan itu adalah khauf, cinta dan roja. Nah, pada pertemuan kali ini al-ikhwan wal akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an, yaitu kita akan menyebutkan syarat-syarat dalam berharap, roja ya. Termasuk lihat bagi siapa yang memiliki buku ya, halaman berapa? 90. Termasuk perkara yang harus diketahui al-ikhwan, yaitu jika seseorang berharap dengan sesuatu, kita semua memiliki harapan. Kita semua memiliki harapan terutama dalam beribadah. Semua manusia itu punya harapan. Maka harapan seorang hamba harus berlandaskan dengan 3 syarat. Jadi seorang itu berharap itu harus memiliki tiga syarat. Enggak bisa berharap gitu saja. Karena ini ibadah, bukan sekedar keinginan hawa nafsu, tidak. Setiap ibadah itu harus ada koridor ketentuan dari syariat. Si pembuat syariat. Orang berharap itu harus dilandasi harapan itu dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Rasa cinta dengan apa yang diharapkan. Jadi bukan sekedar berharap saja. Terkadang juga enggak tahu. Kita kepingin jadi orang bertakwa, tapi bagaimana kriteria orang bertakwa enggak tahu. Kita kepingin jadi orang soleh, tapi enggak tahu bagaimana kriteria ingin menjadi seorang yang soleh. Seorang wanita kepingin menjadi permata dunia yang paling indah, hiasan dunia yang paling indah, yaitu wanita soleha, tapi enggak tahu bagaimana cara untuk menjadi wanita soleha, dan harapan dia itu enggak ada kecintaan sedikit pun. Makanya ikhwan, kita apabila ingin mengharapkan sesuatu, maka sesuatu itu kenali dulu dan baru dicintai. Kenali dulu. Jadi harus dipelajarin dulu sesuatu yang kita harapkan. Setelah kita memahami, mengilmui, mengetahui, barulah kita tumbuhkan rasa cinta untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi dasar betul-betul cinta itu tumbuh karena mengharapkan ridho daripada ridho Allah Azza wa Jalla. Dia mencintai sesuatu yang diharapkan. Betul-betul kecintaan itu tumbuh karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan untuk memuaskan keinginan kita, tidak. Kita mencintai sesuatu itu karena Allah mencintai. Takkan mungkin seseorang itu mencintai sesuatu, ya. Takkan mungkin seseorang itu mencintai sesuatu tapi Allah enggak cinta. Atau tak akan mungkin Allah mencintai sesuatu, seorang mukmin enggak mencintai, itu enggak mungkin. Karena seorang orang yang mencintai itu akan mengikuti apa yang dicintai oleh orang yang dicintai. Sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka seorang mukmin harus mencintai. Enggak boleh kita itu tidak mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita mesti harus berharap untuk mendapatkan sesuatu yang Allah cintain. Kita semua harus berharap. Jangan sekedar cinta-cinta tapi harapan tidak ada. Atau harapan tinggi tapi nggak ada rasa cinta, nggak ada. Seorang mukmin, seorang mukminah, wajib mereka itu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu wajib. Hati seorang mukmin sangat terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa saja ikhwan, syariat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam hukumnya, dan itu sesuatu ketetapan yang Allah tetapkan, maka kita harus mencintainya. Apapun bentuknya. Walaupun banyak manusia tidak menyukai, walaupun berat kata manusia, tetap kita harus mencintainya. Jadi kita itu mengamalkan itu betul-betul atas dasar cinta gitu loh. Apapun bentuknya. Maka sesuatu yang dilandasi kecintaan, semuanya kan ringan, gak ada yang berat. Kenapa sesuatu itu berat? Karena memang gak ada dasar cinta dalam hati kita, gak ada. Apapun bentuknya. Kalau sudah cinta Pak, ya, berat jadi ringan, jauh jadi dekat, banyak jadi sedikit, kan gitu. Yang gak enak jadi enak, namanya cinta. Nah sekarang ada gak kecintaan kita terhadap sesuatu yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan ikhwan?
kesolehan, ketakwaan. Ada nggak kita mencintai kesolehan? Ada nggak kita mencintai ketakwaan? Atau malah kita jadi beban untuk menjadi orang soleh? Atau malah kita itu menjadi sesuatu kehidupan kita itu semua terhambat gara-gara kita ingin menjadi orang-orang bertakwa? Jujur, perjalanan tidak akan bisa didustakan. Perjalanan daripada kehidupan kita nggak akan bisa kita bohongin. Orang yang cinta dengan orang nggak cinta itu akan nampak. Akan nampak. Kalau orang cinta itu nggak ada sayangnya, Pak. Orang cinta itu nggak ada sayangnya. Kalau dia cinta sama Allah nggak ada sayang dengan waktu. Kalau kita masih sayang dengan waktu untuk Allah itu berarti kita kurang kecintaan itu aja. Kalau betul-betul kita cinta kepada Allah Rabbul Jalali wal Izzah dan kita mengharapkan apa-apa yang ada di sisinya, maka kita tidak akan sayang untuk mempergunakan waktu dari kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang dengan kehidupan itu Allah memberikan kecintaan. Pak, Allah Azza wa Jalla itu mencintai enggak orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu? Anda mau tanya dulu. Mencintai enggak? Atau masih diragukan? Nah, mencintai enggak? Kalau memang Allah Azza wa Jalla kita mengimanin bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, maka orang mukmin akan mencintai apa yang Allah cintain. Dia akan meluangkan waktunya untuk duduk dalam majelis ilmu hanya sekedar ingin mengharapkan kecintaan dari zat yang dia cintain, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita masih sayang, itu perlu pertanyakan kecintaannya. Pak, bapak-bapak kalau udah cinta sama istri, kira-kira harta sayang nggak sama istri bapak? Waktu sayang nggak? Rasa letih akan hilang nggak? Nggak, semua hilang. Hanya ingin meluapkan kasih sayang yang didasari dengan rasa cinta. Ini kita cinta sama Allah tapi waktu untuk meluangkan waktu untuk Allah aja sayang. Itu berarti nggak cinta. Coba tanyakan, pantaskah kita mengatakan kita itu cinta kepada Allah kalau sekiranya kita saja masih sayang untuk meluangkan waktu terhadap zat yang kita cintain? Pak, Anda mau tanya dulu. Ada suatu contoh, misalnya ada donatur kita katakan. Ada donatur. Barang siapa yang ikut kajian selama setahun dapat hadiah umroh. Barang siapa yang ikut kajian gak pernah bolos, gak pernah absen, gak pernah mangkir, donatur mengatakan akan dikasih hadiah umroh. Kira-kira Bapak berusaha enggak? Berusaha untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pengajiannya atau umrohnya? Jujur, mendapatkan fadilah pengajiannya atau mendapatkan hadiah umrohnya? Ngomong aja umroh gitu, nggak usah malu-maluin lah, nggak usah malu-maluin, nggak usah malu-maluin. Semua akan dikasih tahu kepada seluruh kaum muslim, kerabat, keluarga kita, yuk ngaji, jangan sempat absen, nanti nggak dapat hadiah umroh. Akan dikasih tahu, ya enggak? Kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk umroh. Masih umroh, Pak. Bapak akan berusaha semaksimal mungkin untuk meluangkan waktu duduk dalam majelis ilmu. Karena Bapak cinta dengan namanya umroh. Cinta enggak? Terasa bebani enggak? Terasa terbebani enggak dengan umroh itu, Pak? Tidak. Maka mengamalkan ya, majelis mengamalkan menuntut ilmu itu suatu hal yang ringan untuk mendapatkan apa yang kita cintai. Nah, sekarang Allah Azza wa Jalla menjanjikan enggak kepada kita yang lebih daripada umroh? Itu apa? Surga. Lebih daripada umroh itu surga. Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Ya, Allah firmankan, walladzina sabaru bitigha wajhi rabbihim, orang-orang yang senantiasa bersabar mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, wa aqamus shalah, menegakkan salat,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kemudian mereka itu berinfak, mengeluarkan hartanya baik secara terang-terang, secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Kemudian mereka selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Allah janjikan, barang siapa yang bisa mengamalkan 4 perkara ini, kata Allah, ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik. Apa itu? Jannatu Aden, surga Aden. Ada batasannya dah? Ada. Kalau kita beramal itu ada batasannya, tapi kenikmatan Allah nggak ada batasannya. Ada nggak batasannya kenikmatan Allah? Kalau bila mana Allah masukkan seorang ke dalam surga. Kita berharap nggak kepingin masuk surga? Berharap nggak dengan surga? Berharap. Ada nggak rasa cinta kita terhadap surga? Kalau memang betul-betul kita berharap untuk mendapatkan surga, maka jalanilah apa yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Cintailah. Cintailah. Cintailah segala perkara, jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga. Cintain. Jangan berat. Nah sekarang ini masih banyak jalan-jalan menuju ke dalam surga yang masih jauh kecintaan kita darinya. Berat kita dalam mengamalkannya. Kita cinta surga tapi nggak cinta dengan jalan-jalan menuju ke dalam surga. Jujur aja, jujur Bapak. Jujur antum-antum, Bapak-bapak, ibu-ibu, duduk dalam majelis ini atas dasar kecintaan kita untuk menjalani jalan ke surga, atau memang karena yang lain, atau karena jadwal, atau karena memang gak ada kegiatan gitu loh, gak ada kerjaan, daripada nganggur di rumah taklim lah, nambah-nambah pengetahuan ilmu. Atas dasar apa? Jujur. Kita semua berharap untuk masuk ke dalam surga, kenikmatan yang abadi yang tidak pernah putus-putusnya. Pernahkah kita terbesit, tertanam dalam jiwa kita tatkala kita berharap penuh kepada surga, kemudian kita mencintai jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga? Atau malah kita itu menjalani penuh dengan beban? Coba tanyakan kepada, bukan rumput bergoyang, tanyakan sama diri sendiri. Antuna wahai seorang wanita, engkau sebagai seorang istri, engkau melayani suami, ada nggak kecintaan di hatimu itu melayani suamimu? Karena melayani suamimu itu merupakan satu jalan di antara jalan-jalan bagi seorang wanita menuju ke dalam surga, atau malah terbebani? Jujur aja, terkadang kita itu ada nggak kita menjalani jalan menuju ke dalam surga itu atas dasar cinta? Kata Rasulullah, seorang wanita itu ciri-ciri seorang wanita masuk ke dalam surga, penghuni surga itu adalah wanita yang sayang sama suaminya. Sayang kali sama suaminya itu. Sayang, betul-betul kasih sayang itu dia curahkan demi mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Bukan karena nggak ada kemampuan untuk ngela, untuk bantah, enggak. Dia memang betul-betul sayang kepada suami itu, betul-betul mengharapkan apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Bisa nggak seorang wanita menanamkan hati seperti itu? Aku mencintai suamiku tulus lahir batin, kan gitu. Aku mencintai suamiku tulus lahir batin. Tidak, aku mencintai suamiku tulus lahir batin kecuali ku harapkan itu adalah surganya Allah. Ada enggak seorang wanita kayak gitu? Pernah enggak Bapak mendengar istri Bapak ngomong kayak gitu, Pak? Sering tak dengar gitu. Jangan, abang ada uang, abangku sayang. Memang abang paling ganteng, lagi banyak duit. Kalau sudah gak punya duit, siapa yang tahan bang hidup kayak abang sama abang ini bang? Syukur masih ada aku katanya. Itu pun kalau tahan. Kecintaan itu jangan hanya sebatas materi. Itu cinta yang dusta. Jadikanlah al-ikhwan wal akhwati fillah, kalau betul-betul kita cinta kepada surga dan kita berharap untuk mendapatkannya, maka cintailah jalan-jalan menuju ke dalam surga. Cintailah. Salah satu jalan seorang wanita masuk ke dalam surga itu banyak anak. Wanita yang banyak anak itu jalan-jalan menuju ke dalam surga. Tapi kan belum tentu wanita itu mampu untuk memiliki anak yang banyak. Itu salah satunya. Dan diantara juga jalan-jalan seorang wanita menuju ke dalam surga itu yaitu apa? Selalu mencari keridhaan suami. Gak mau suami itu diam. Gak bisa dia melihat suaminya diam. Karena kalau bila mana suami diam, dia takut gak mendapatkan ridho suaminya.
Dia akan ngalah terus. Ngalah sampai kapan? Sampai Allah wafatkan dia dan dia wafat dalam keadaan mendapatkan keridhaan suami. Terkadang istri kan apa Pak ya? Naik banding gitu loh. Sampai kapan aku harus sabar sama suamiku yang kayak gini coba? Wanita mana yang tahan kayak gini? Sampai kapan? Kalau nggak sabar mau ngapain? Kan gitu. Sabarlah engkau wahai kaum wanita, hidup bersama suamimu. Karena kesabaranmu itu demi mendapatkan keridhaan suamimu itu jalan tercepat bagimu untuk masuk ke dalam surga. Sohinda? Bisa bapak-bapak melakukannya? Ini bapak-bapak yang soleha. Bapak-bapak soleha. Nah, kita harus seperti itu. Wanita tak akan mau dia wafat dalam keadaan tidak mendapatkan keridhaan suami. Karena Rasulullah katakan ayu mamra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang wafat atau suaminya wafat duluan. Mana yang duluan? Suami dulu atau dia yang wafat dan dalam keadaan dia mendapatkan keridhaan suami, maka matinya dia wajib masuk ke dalam surga. Tapi jarang sekali wanita itu yang berharap mendapatkan keridhaan suami. Egoisnya aja tinggi. Banyak wanita itu egois. Merasa tidak mau disalahkan gitu loh. Bapaknya juga lebih egois. Suami lebih egois lagi. Seorang istri egois, suami lebih egois lagi. Jangan kita dahulukan keegoisan kita. Dahulukanlah jalan untuk mendapatkan jalan-jalan menuju ke dalam surga. Enggak apa-apa kamu ngalah sekali, enggak apa-apa. Enggak apa-apa seorang suami ngalah, enggak apa-apa. Tahan emosimu demi keridhaanmu untuk istrimu. Coba kalau seorang suami mencintai istrinya dan dia berharap penuh kepada Allah agar istrinya menjadi penghuni sorga, maka dia akan menahan emosinya untuk tidak menghilangkan keridhaan dia, supaya dia memberikan keridhaan kepada istrinya, supaya istrinya menjadi ahli jannah. Bisa enggak seperti itu? Kita jauhkan keegoisan kita demi keridhaan kita untuk istri kita, supaya istri kita menjadi penghuni sorga. Pantaslah wahai kaum laki-laki, pantaslah untuk wahai kaum laki-laki, pantasnya engkau memberikan balasan yang terbaik bagi istrimu itu adalah keridhaanmu. Karena dia sudah banyak berjuang kepada kita. Sudah banyak mereka berjuang kepada kita, maka balas kebaikan mereka. Kalau engkau nggak bisa balas dengan dunia, balaslah dengan jadikanlah engkau itu sebagai jembatanmu. Jadikanlah engkau sebagai jembatan dia untuk masuk ke dalam sorga. Karena itu yang dicintain. Apakah senang bapak-bapak melihat istrinya itu dalam keadaan tidak mendapatkan keridhaan kita, kemudian dia masuk neraka? Senang enggak kira-kira? Enggak senang. Kalau enggak senang, dulu kan keridhaan. Apapun ceritanya. Kalau sakit hati, ya tahanlah. Demi apa? Demi supaya istri dapat keridhaan, kita doakan. Jadi intinya di sini Pak, yang pertama, syarat berharap itu adalah mencintai apa yang diharapkan. Cinta dulu. Sorga, diharapkan sorga, cinta dia dengan sorga. Kalau sudah cinta dengan sorga, maka pertama kali kita harus mencintai jalan-jalan menuju ke dalam sorga. Jangan cinta sorga tapi jalannya nggak dicintain. Ini bohong namanya. Ini bohong. Kita mencintai sorga tapi jalan ke sorga nggak kita cintai, itu bohong namanya. Bohong, bin kadzab gitu loh. Rasulullah SAW sudah membentangkan jalan-jalan menuju ke dalam sorga. Sampai-sampai Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis Aisyah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah katakan, man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang menciptakan suatu kegembiraan, barang siapa yang menciptakan suatu kegembiraan dalam rumah tangga seorang muslim, ya. Barang siapa yang memunculkan, menumbuhkan, menciptakan suatu kegembiraan di dalam rumah tangga seorang muslim, lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah, maka Allah tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela memberikan balasan kepada dia kecuali sorga. Maka hendaknya kita itu senantiasa menciptakan apa? Kegembiraan dengan pasangan hidup kita. Kita memberikan kegembiraan supaya kegembiraan yang kita berikan kepada mereka itu menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam
surga. Jadi bapak-bapak ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu jalan untuk menuju ke dalam surga itu yaitu apa? Memberikan kegembiraan kepada pasangan hidup kita. Siap enggak memberikan kegembiraan? Harus siap. Enggak ada cerita enggak. Kalau memang kita betul-betul berharap untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan, cintailah sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Terutama apa? Menciptakan kegembiraan. Menciptakan kebahagiaan dengan pasangan hidup kita. Ya apa saja. Mungkin dengan tawa, mungkin dengan apa? Kemesraan. Ciptakan. Jangan kau egois. Seorang laki-laki nggak boleh egois untuk menciptakan kegembiraan yang akan didapatkan oleh pasangan hidup kita. Di luar begitu juga. Jikalau kita di luar, kita harus juga ciptakan kegembiraan. Jadi menciptakan kegembiraan dalam rumah tangga itu tidak mesti harus dalam rumah. Di luar juga bisa menciptakan kegembiraan. Hati gembira bisa. Bisa enggak kira-kira Pak? Gimana caranya? Ana mau tanya dulu. Ini bagi pengalaman-pengalaman ini. Gimana? Gimana kalau kita menciptakan kegembiraan dalam rumah tangga? Gampang, karena kita berhadapan. Nah sekarang dalam keadaan kita nggak di dalam rumah, kita di luar rumah atau lagi safar, bisa nggak kita memberikan kegembiraan kepada istri-istri kita? Anda mau tanya dulu. Gimana Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan menghubungin. Ini enggak, tak pernah ngubungin. Dari mulai pergi sampai pulang, tak pernah ngubungin istri. Miskin kali istri kayak gini. Punya suami yang tak pernah ngubung. Miskin, anak katakan miskin istri yang kayak gini punya suami tak pernah ngubungin. Miskin kali. Ini sayang kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mi? Ya maaf ya, ini dalam keadaan nggak punya pulsa ini. Nggak tem. Udah, assalamualaikum. Udah selesai. Apa ngomongnya? Terkadang suami nelpon istri 5 menit udah gebantar kali itu, jago kali itu Pak. 5 menit. Sanggup Bapak 1 jam cerita sama istri dikala Bapak safar? 1 jam. Sebagaimana Bapak sedang berdua-duaan, seolah Bapak sedang berdua-duaan dengan orang yang dicintain. Jangan Bapak sepelekan walaupun dengan telepon. Ya dengan telepon itu juga bisa menciptakan suatu kegembiraan. Lakukanlah semua cara untuk mendapatkan balasan surganya Allah. Kalau betul-betul kita berharap untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Jangan kita persempit jalan-jalan untuk menuju ke dalam surga ikhwan. Jangan kita persulit jalan-jalan untuk menuju ke dalam surga. Kita jangan hanya berharap surganya, tapi jalannya tak pernah kita pikirkan. Kebanyakan kaum muslimin seperti itu Pak. Surganya mau, tapi beribadah jalan menuju ke dalam surga itu berat, nggak mau. Gimana? Berkorban lah Pak. Berkorban sedikit untuk mendapatkan surganya. Kalau betul-betul kita berharap untuk mendapatkan surga. Jadi syarat berharap itu adalah apa? Mencintai sesuatu yang diharapkan. Mencintai sesuatu yang diharapkan. Kalau mencintai sesuatu yang diharapkan surga, berarti kita harus mencintai jalan menuju ke dalam surga dong. Tanamkan dulu semua jalan-jalan untuk menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jangan kau persulit, jangan kau persempit, jangan kau persulit jalan menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mafhum? Bisa mafhum enggak ini Pak? Mafhum enggak? Siap? Ringankan hati demi mendapatkan apa yang kita cintai. Jangan ada rasa berat. Rasa letihmu akan dibalas oleh Allah dengan surga. Memang kita suruh letih di dunia, suruh letih Pak. Kalau nggak mau letih jangan hidup, ya kan? Kalau nggak mau letih jangan hidup. Di dunia itu untuk keletihan. Jangan kau cerita letih dalam hidupmu. Apalagi dalam masalah ibadah, berjuang untuk menjalankan agama Allah, engkau katakan letih, tak pantas lisan mengucapkan letih untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas. Dunia tempat keletihan, tapi engkau enggak boleh mengeluh jiwamu letih, karena Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil qiyamah akan bertanya wa an jismi fimaftalah, tentang tubuhmu, capek kau lakukan untuk apa? Kan ditanya capek untuk apa? Kan alhamdulillah kalau capek tubuh kita pergunakan untuk
beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an jismi, tentang tubuhmu capek engkau lakukan untuk apa? Pergunakanlah ikhwan letihmu untuk beribadah kepada Allah, tapi engkau sekali-kali jangan mengeluh akan keletihanmu dalam masalah ibadah kepada Allah. Kalau engkau menuntut ilmu ini suatu ibadah, jangan kau katakan letih, jauh, capek dalam beribadah kepada Allah. Tidak pantas seorang mukmin keluar dari lisannya itu letih. Karena dunia untuk keletihan. Kapan engkau enggak akan merasakan letih? Kalau Allah masukkan engkau ke dalam surga. Akhwat gitu juga. Jangan dalam rumah tangga katakan letih, jangan. Letih aku bang, letih aku mas. Ngurus rumah tangga dari pagi sampai sore, letih aku. Tak pantas wahai kaum wanita engkau katakan itu suatu keletihan. Karena perjuanganmu dalam rumah tanggamu itu ibadahmu kepada Allah. Dan itu jalan menuju ke dalam surganya Allah. Ini tidak pantas letih. Jadi ibu-ibu jangan lagi merasa dan mengucapkan kata letih, nggak pantas. Kalau memang engkau katakan itu suatu perjuanganmu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melayani suami, nggak pantas engkau katakan letih, tak pantas. Karena melayani suamimu itu merupakan jalan tercepatmu untuk masuk ke dalam surga. Nggak boleh kita katakan letih. Cuman inilah terkadang sifat yang belum dimiliki oleh para penuntut ilmu. Jujur aja, terkadang lama sudah ngaji, tapi terkadang juga masih berkeluh kesah dengan yang namanya ibadah. Jadi apa artinya selama ini kita ngaji lah? Pantas enggak? Kita ngaji ini untuk mencari jalan-jalan menuju ke dalam surga. Setelah kita dapatkan jalan-jalan menuju ke dalam surga, kita suruh mengamalkan, menempuh jalan ke dalam surga, kemudian kita katakan letih. Enggak pantas seorang mukmin, enggak pantas seorang mukminah mengatakan letih, enggak pantas. Kalau bisa pun kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa kira-kira ini Pak? Bisa? Mafhum enggak yang ana maksud ini Pak? Mafhum enggak? Baik, tolong jelaskan dulu apa tadi? Nah. Baik, kita tidak boleh letih dalam masalah ibadah. Baik, yang lain. Coba Bapak. Bapak serius sekali Pak. Coba Pak. Kesimpulannya apa? Ya bahasa. Kesimpulannya? Ada bisa ngasih kesimpulan sebelum Ana lanjutkan poin pertama ini? Berharap, ini cerita berharap ini Pak. Ya, syarat berharap itu mencintai sesuatu yang diharapkan. Sorga berarti kita harus mencintai jalan-jalan menuju ke sorga yang kita cintai. Jangan cerita letih, jangan cerita bosan, jangan cerita jenuh, jangan, nggak pantas. Nggak pantas seorang mukmin, nggak pantas seorang mukminah yang dia mencintai sorga, kemudian dia berat dalam menjalani jalan-jalan menuju ke dalam sorga, nggak pantas. Siap kira-kira? Jangan absen ngaji. Cinta surga enggak? Karena kita enggak tahu waktu pengajian manalah yang menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam. Tahu enggak kita? Memang betul ini ngaji ini jalan ke surga, tapi pengajian mana, kajian yang kapan yang Allah masukkan kita ke dalam surga kita enggak tahu, maka berusahalah. Mencintai semua jalan-jalan menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, bisa termotivasi enggak dengan ini? Nah, baik, yang kedua, yang singkat-singkat aja. Baik, yang kedua, syarat berharap yang kedua yaitu khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Inilah khauf. Jadi dengan rasa takut. Rasa kalau betul-betul kita berharap mendapatkan surga, kita harus ada kekhawatiran. Kekhawatiran untuk menjauhkan sesuatu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Apa? Maksiat. Kan gitu. Kita khawatir kalau kita terjerumus kepada perbuatan maksiat. Apa itu? Kemurkaan Allah. Kita khawatir melakukan sesuatu yang Allah murkai, hingga dengan sebab itu Allah tidak memasukkan kita ke dalam
surga dengan rasa takut. Nah sekarang kaum muslimin ini hampir-hampir tidak ada rasa takut kalau Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Gak ada gitu, gak ada. Gak baca Quran juga gak ada rasa takut. Kalau dengan tidak baca Quran dia tidak Allah masukkan ke dalam surga. Gak ngaji juga gak ada rasa takut. Kalau dengan tidak mengajinya dia, tidak menuntut ilmunya dia, itu penyebab Allah jauhkan dia ke dalam dari surga, gak ada. Sekarang hampir rata amal-amal ibadah yang kita tinggalkan, tidak ada rasa khawatir dalam jiwa kita. Kalau amal ibadah yang kita ketahui itu kita tinggalkan, itu pula penyebab kita dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang kita harapkan. Sedikit sekali kaum muslimin dan kaum muslimah seperti itu. Ada nggak rasa takut kita kalau kita tidak mengharapkan tidak menjalin sesuatu tersebut hingga kita tidak mendapatkan apa yang kita cintain? Bisa dimafhumi enggak ini Pak? Takut gitu. Jadi kalau kita syarat berharap itu harus penuh dengan rasa takut. Maka harus hati-hati gitu. Hati-hati jangan sempat terpleset hingga kita terjatuh nggak sampai kepada tujuan kita. Apa itu? Maksiat. Ya kita harus menghindar dari segala perbuatan maksiat yang itu semua penyebab kita dijauhkan oleh Allah dari surganya Allah Azza wa Jalla. Coba kita berharap seperti itu ya ikhwan. Kalau betul-betul kita itu orang-orang yang berharap tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Apa yang Allah janjikan. Coba kita berharap dengan apa yang Allah janjikan. Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29. Ar-Ra'd ayat yang ke-29 Allah firmankan, "Alladzina amanu wa 'amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab." Adapun orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, maka kata Allah kebahagiaan buat mereka. Kebahagiaan buat mereka. Jadi kalau kita ingin mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka jalani cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa itu? Beriman dan beramal soleh. Ini kita mau hidup bahagia. Kita berharap hidup bahagia, tapi beriman malas, beramal soleh berat. Cemana kita mau hidup bahagia ikhwan? Itu sudah Allah katakan. Allah berjanji. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tubalahum. Kebahagiaan buat mereka. Jadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah beriman dan beramal soleh. Jadi jangan berat kita untuk mendapatkannya. Ini terkadang kita berharap hidup bahagia, kepingin hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah, tapi beramal soleh malas. Semana? Tunduk kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah, patuh kita kepada Allah, maka itu merupakan jalan-jalan untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi manusia yang paling bahagia hidupnya bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling tampan, bukan paling cantik, bukan. Hidup manusia yang paling bahagia adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Karena kebahagiaan itu anugerah gitu loh Pak. Kebahagiaan itu nggak bisa kita dapat secara tiba-tiba, enggak. Kebahagiaan itu sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Banyak orang kaya nggak bahagia hidupnya, dan juga nggak sedikit orang miskin tapi bahagia hidupnya. Hidup pas-pasan tapi bahagia hidupnya. Bahagia dengan apa? Ketaatan dia kepada Allah Rabbul Jalal wal Izzah. Dengan apa? Dengan sifat qanaah. Dengan sifat apa? Dengan sifat qanaah. Dia bahagia dengan hidup yang penuh dengan qanaah. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagikan, bahagia dia. Maka sebenarnya orang-orang yang qanaah itu orang paling kaya. Yang paling miskin itu adalah orang yang kaya yang nggak bisa istirahat gara-gara mengejar dunia. Itu paling miskin tuh. Paling miskin, waktunya nggak ada istirahatnya. Hari-hari dia penuhi dengan mengejar kesenangan dunia. Merasa kurang terus gak ada bersyukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini manusia yang paling fakir, manusia yang paling miskin. Jangan kita katakan orang yang punya mobil mewah, rumah megah, uang banyak, harta di mana-mana itu kaya. Tidak, miskin dia. Miskin, saya katakan miskin. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah Azza, miskin dia. Hidup paling miskin. Hatinya enggak tenang, takut hartanya hilang. Pikirannya juga enggak tenang, tidurnya enggak nyenyak. Makan pun belum bisa makan yang enak, yang kolesterol. Apalagi asam urat. Kan enggak sedikit orang kaya itu kolesterol tinggi, asam urat banyak, apalagi
darah tinggi, apa lagi Pak? Gula. Aduh. Akhirnya apa makanannya? Ubi kayu. Mobilnya mewah, rumahnya megah, harta di mana-mana, makanannya nasi merah. Yang ada rasanya. Akibat apa? Penyakit. Gak sedikit dari kita yang susah, yang hidup pas-pasan, makan sawallah enak, gak ada pantangannya, lek aja. Asalkan diawali dengan baca bismillah, sudah bismillah, udah. Enak kan hidupnya? Enak. Jadi jangan sangka orang yang banyak harta itu kaya. Jangan-jangan dia miskin. Orang yang sederhana, yang sifat qanaah, itulah manusia paling kaya. Gimana juga enggak kaya. Waktu sholat dia bisa hadir, mendatangin zat yang dia cintain. Kemudian bisa baca Quran, berdua-duaan dengan Allah, dengan ayat-ayatnya. Apa lagi coba? Bahagia hidupnya. Kemudian bisa duduk dalam majelis ilmu, dia diberikan sakinah oleh Allah, kemudian diberikan apa? Diselimuti rahmat Allah, kemudian dia apa? Didoakan oleh para malaikat. Kemudian apa? Diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh makhluk Allah di laut dan di darat untuk mendoakan mereka. Kemudian Allah berikan apa? Puji-pujian di depan para malaikat. Enggak bahagia seperti ini? Coba jujur, ada enggak kebahagiaan di hati kita dikala kita sedang duduk dalam majelis ilmu? Jujur kita, atau merasa alah kok lama kali lah Furqan ini, nggak bisa habis waktunya Bun. Lama kali lah Furqan ini ngomong ini. Mbok wassalamualaikum selesai, tanya jawab selesai. Terkadang kita merasa terbebani dengan majelis ilmu. Memang datang ya datang gitu loh. Karena memang di rumah pun ngapain hari Minggu, nggak ada kegiatan, udahlah datang aja, udah datang. Ya Allah 1 jam kok nggak gerak lah jamnya. 1 jam nggak gerak. Mau tulis apa yang mau ditulis? Masalah di rumah banyak. Di sana juga apa? Usaha kita itu belum selesai, ada masalah lagi kan susah. Coba manusia yang hanya berpikir tentang masalah akhirat, duduk dia tenang, mendengarkan ayat Allah, tersentuh hatinya untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai, dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Coba hilangkan semua pikiran. Hilangkan semua pikiran tentang masalah dunia. Hilangkan. Bukan berarti harus gila. Hilangkan semua pikiran tentang masalah dunia. Pusatkan pikiran kita tentang akhirat. Sudah. Waktu kita bukan waktu dunia ini Pak. Waktu kita waktu akhirat. Ini enggak. Wah. Ustaz Afwan Ustaz ya. Kenapa? Tidak bisa sampai jam 12 Ustaz. Anak setengah 12 harus pulang. Kenapa? Karena ada orang mau datang ini, tender saya belum selesai Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, enggak apa-apa lah, afwanin aja lah. Pulang aja lah. Lebih baik enggak usah datang tadi. Kan gitu. Kita harus tenang gitu loh. Ingat Pak. Bapak bekerja 20 tahun. Anak mau tanya dulu, bekerja 20 tahun. Yang Bapak harapkan apa? Anak mau tanya dulu, jawab dulu. Anak butuh jawaban, bukan butuh denggelengan. Bapak bekerja 20 tahun, yang Bapak harapkan apa? Hasil kan gitu. Kemudian dari 20 tahun Bapak bekerja, hasil selama 20 tahun itu kalau Bapak nikmati berapa tahun? Anak mau tanya dulu. Berapa tahun Bapak bisa nikmatin itu? Anak mau tanya dulu. Capek Bapak selama 20 tahun kerja, ya enggak Pak? Kita kali-kali masalah dunia Pak. Kali-kali masalah dunia. Bapak bekerja selama 20 tahun mencari nafkah. Kemudian hasil selama 20 tahun, berapa tahun Bapak bisa menikmati itu? Anak mau tanya dulu. Jawab dulu. Karena Bapak-bapak kan sudah bekerja kan? Berapa tahun? Jawab aja. Bekerja 20 tahun. Kemudian menikmati hasil itu 20 tahun juga gitu. Paling maksimal 20 tahun bisa menikmati gitu. Itu pun belum tentu Pak. Bapak beli mobil, anak mau tanya dulu, Bapak beli mobil termewah, apalah mobil termewah kan gitu Pak. Bapak menikmati mobil mewah itu berapa tahun? Anak mau tanya, jujur aja. Nah, setahun 2 tahun udah ngetop kali itu Pak. Menikmati duduk di mobil mewah itu setahun udah hebat kali itu. Hilang kenikmatan itu. Biasa aja. Ya enggak Pak? Ada batasan, gak akan sampai kenikmatan yang kita rasakan itu menikmati hasil itu seperti kita bekerja susah payah. Itulah dunia, paham enggak?
harta yang banyak. Engkau mencari harta dunia. Selama 20 tahun engkau bisa punya rumah mewah. Kan gitu? Perdagangan di mana-mana, kebunmu luas. Berapa tahunlah kau bisa menikmati rumah mewahmu itu? Engkau merasa bahagia, tentram, sejuk engkau bila mana masuk ke dalamnya. Berapa tahun lah? Kita paling nengok, wah, kan gitu. Rumahku udah wah, mobilku udah mewah. Setelah kita masuk ke dalamnya biasa aja. Bahkan pun sempit kali lah, suntuk, udah keluar aja lah. Suntuk nengok rumah yang seperti itu, suntuk. Banyak kan kita yang punya rumah lebar tapi suntuk di dalamnya, sempit kita di dalamnya. Ada enggak seperti itu? Ada. Itu dunia, ikhwan. Bapak menuntut ilmu berapa jam? Anak mau tanya dulu. Ini usaha enggak? Usaha enggak? Usaha kita bandingkan dengan usaha dunia tadi ya. Bapak menuntut ilmu berapa jam? Anak mau tanya dulu. 2 jam. Kalau ini penyebab Bapak masuk surga, Bapak menikmati usaha Bapak menuntut ilmu selama 2 jam. Kenikmatan berapa tahun? Selamanya kan, abadi kan. Mana lebih mulia? Coba, anak mau tanya dulu. Mana kenikmatan dunia sama kenikmatan akhirat yang lebih abadi? Cuma 2 jam Bapak bekerja, meluangkan waktu, ibu-ibu juga 2 jam. Tapi jikalau Allah jadikan ini penyebab engkau masuk surga, engkau akan menikmati hasilnya selama-lamanya. Paham? Mana lebih utama? Tapi kenapa kau enggak pernah berpikir akan berita yang Allah kabarkan? Tadi kalau cerita umroh, barang siapa yang ngaji selama setahun dapat hadiah umroh, semua dikabarkan. Kalau bisa sekota Madia, Sidimpuan tahu dia kalau dia itu dapat umroh hasil ngaji selama setahun. Kabarkan semuanya, telponi semuanya. Enggak apa-apa lah TM, 1 bulan, 2000 menit enggak apa-apa. Yang penting semua tahu kalau aku dapat hadiah umroh gara-gara ngaji setahun. Bahagia enggak? Enggak mungkin Bapak diam-diam yakin, enggak mungkin. Bohong itu. Pasti dikabarkan. Kalau bisa diajak saudara-saudara kita semua ngaji supaya dapat hadiah umroh. Nah sekarang Allah dan Rasul mengkabarkan hadiah dari segala amal ibadahmu yang enggak lama surga. Kenapa enggak kau kabarkan? Kenapa tidak kau kabarkan kabar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah umroh lebih baik daripada surga? Tanyakan kepada diri kita. Apakah ada kecintaan kita terhadap surganya Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita enggak ada rasa khawatir ikhwan wal akhwatu fillah? Takut kalau Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga. Jadi khauf, rasa takut. Hingga rasa takut tersebut menyebabkan kita akan menjauhkan segala perbuatan maksiat. Hingga rasa takut tersebut menyebabkan kita menjauhi segala perkara-perkara yang Allah murka dengan kita. Apa saja kita jauhkan diri kita demi mendapatkan apa yang kita harapkan surganya Allah. Fahim? Mafhum enggak? Jangan asal ngomong aja tapi enggak mau mafhum, ngantuk juga, tidur juga. Tidur yang paling nikmat itu dalam majelis ilmu. Paling nikmat, Pak. Enggak percaya teriak lah, Pak. Tidur paling nikmat. ahli naum, ahli tidur. Ahli tidur di mana? Di majelis ilmu. Lomba tidur dalam majelis ilmu, bukan lomba untuk mendapatkan jalan-jalan menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Takutlah kita ikhwan, takutlah kita. Kita berusaha keras untuk tidak melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan Allah jauhkan kita dari surga. Kan cuma itu. Kita berharap surga, jujur kita semua berharap surga. Tapi ada nggak kita, yang pertama kita mencintai jalan-jalan menuju surga. Yang kedua, ada nggak rasa takut kita menjalani jalan yang menyebabkan Allah jauhkan kita dari surganya Allah Azza wa Jalla? Ada enggak dalam kita? Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Jangan sempat kita melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Allah itu menjauhkan kita dari surga. Kalau memang kita berharap untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang berharap maka dia akan berusaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan,
bukan sesuai dengan kemauan. Kemampuan dulu bukan kemauan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau menurut kadar kemampuan kamu. Bukan bertakwalah kamu menurut kadar kemauan kamu. Maka yang ketiga ini, barang siapa yang mengharapkan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan tersebut. Kemampuan dia kerahkan. Kemampuan dulu dia utamakan, bukan kemauan. Kalau kemampuan itu berkaitan dengan apa? Keimanan. Kalau kemauan itu berkaitan dengan hawa nafsu. Tunjukkan kemampuan. Dan semua akan mampu kita. Semua akan mampu. Kalau tidak mampu, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 18, potongan ayat tentang masalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tentang bulan Ramadan, yaitu tentang orang-orang yang bersafar ataupun sakit, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. 158 Al-Baqarah 158. Kemudian Allah katakan di penghujung ayat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jal menginginkan kepada kamu yang mudah-mudah, dan Allah gak pernah menginginkan kepada kamu yang sulit-sulit. Tidak ada. Tidak ada urusan dalam masalah ibadah itu sulit, tidak ada. Anak katakan tidak ada. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, semua mudah. Semua mudah, tidak ada yang berat. Kalaupun berat, pasti Allah kasih jalan keluar. Contoh, haji. Kan gitu. Berat tidak? Berat bagi yang tidak memiliki biaya. Tapi kan Allah berikan kemudahan untuk tidak menunaikan ibadah haji. Berpuasa berat bagi para musafir. Berpuasa berat bagi orang sakit, maka Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk tidak berpuasa di hari itu, tapi ganti dengan hari yang lain jikalau mereka dalam keadaan sehat. Apalagi zakat berat. Kalau memang dia itu zakatnya berat, nggak memiliki harta, maka dia akan diberikan keringanan untuk dizakatin. Selesai. Ada enggak yang berat? Enggak ada. Jadi jangan sempat ikhwan-ikhwan terutama di kota Sidimpuan ini mengatakan berat dalam syariat Islam. Tidak ada. Akhwat begitu juga. Enggak ada istilah berat dalam mengamalkan syariat Allah. Tidak berat. Enggak ada yang berat. Anak katakan enggak ada berat. Semuanya penuh dengan keringanan. Rasulullah katakan, inna dina yusrun fala yusaddidu ahadun illa ghalabah. Agama Islam itu agama yang mudah, dan tidak ada yang mempersulit kecuali dia pasti akan terkalahkan. Akan susah sendiri. Apa yang berat coba? Apa yang berat? Anda mau tanya dulu. Coba jujur dulu. Bapak-bapak, apa yang berat? Ibu-ibu, apa yang berat? Anda mau tanya dulu. Bangun di tengah malam berat. Toib. Masya Allah, bangun di tengah malam berat. Toib. Berat. Tetapi bukan bangun untuk beribadah yang berat, tapi hatimu yang berat untuk melaksanakan ibadah di siang hari. Apa di malam? Di malam hari. Hatimu yang berat untuk melaksanakan, bukan syariat yang berat, tidak. Enggak ada yang berat. Enggak ada yang berat. Pak, misalnya jam 2. Jam 2 malam, jam 3 malam. Tok. Ada orang mau datang. Ngasih uang 1 juta. Kamu tanya dulu. Ibu-ibu ya. Ada orang datang ngasih uang 1 juta. Di jam 2 malam, jam 3. Kira-kira bangun berat enggak? Belum datang udah bangun. Ya enggak? Ya enggak? Belum datang udah bangun. Tengok jam, kok belum jam 2 gini. Ditunggu itu jam 2 itu demi mendapatkan 1 juta. Sahih enggak? Allah menawarkan sorga. Allah menawarkan sorga, menawarkan ampunan. Allah Azza wa Jalla menawarkan ampunan di sepertiga malam. Allah turun di langit pertama untuk menawarkan apa yang akan mereka minta, Allah kasih. Kan gitu, sahih enggak? Sebenarnya bukan bangunnya yang berat, tapi hati kita yang berat gitu loh. Hati kita yang berat untuk melaksanakan ibadah demi mendapatkan sorganya Allah. Yakinlah Pak, kalau ada orang janji, Bu, nanti jam 2 atau antara jam 2 jam 3 Bu, saya akan datang memberi hadiah kepada Ibu 1 juta. Pakai alarm pun jadilah.
Apa yang bisa membuat dia bangun? Jangan sempat, tapi Bu, kalau ibu nggak bangun nggak dapat Bu ya. Takut nggak kira-kira? Takut nggak kalau nggak bangun? Sekedar bangun dapat 1 juta. Dia kan berusaha untuk bangun. Kalau bisa pun dari jam 1 sampai jam 4 melek matanya demi mendapatkan 1 juta. Soalnya enggak itu Pak. Kalau 1 juta kenapa kita bisa nggak tidur malam? Tapi surganya Allah kenapa kita malah nggak bisa bangun malam gitu loh. Berarti duit 1 juta lebih berharga, lebih bermanfaat, lebih mulia di mata kita daripada surga. Sahih enggak? Dah terbantah. Yang lain ada enggak? Anak cuma ngasih tahu aja, nggak bantah. Anak kasih tahu apa yang berat. Kira-kira apa yang berat Pak? Apa yang berat kita Pak? Nah, sekarang bapak-bapak tadi ibu sholat malam. Bapak-bapak apa Pak? Jujur aja Pak. Banyak yang tersimpan dalam hati bapak-bapak ini, yakinlah. Tapi tak terucapkan. Biar kita kasih tahu supaya nggak berat gitu loh. Tadi ibu-ibu jadi berat gak kira-kira Bu sholat malam Bu? Masya Allah ibu-ibu, ya sama. Inilah wanita soleha ini. Coba bapak-bapak yang soleha coba mana tuh? Apa yang berat? Oh soleh. Oh soleh. Apa yang berat kira-kira? Ada enggak? Bapak-bapak takut nih, yakin nanti kalau udah ngobrol sama, wah berat kali ya lah. Nah jadi gak ada yang berat. Semuanya ringan. Kalau diniatkan karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, hidup yang paling ringan di permukaan bumi ini hidup yang dijalani dengan kesabaran. Hidup yang paling ringan di permukaan bumi ini adalah hidup yang dijalani dengan ringan, semua enggak ada yang berat. Yakinlah. Bisa enggak? Jadi kalau bapak-bapak semuanya bisa menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran, insya Allah hidupnya enggak ada yang berat. Ringan aja gitu. Santai aja gitu. Santai aja. Ringan. Ada bantahan? Coba tolong. Ada enggak? Enggak ada. Kalau berani tak bantah sekalian nanti. Karena memang hidup yang paling ringan itu adalah hidup yang dijalani dengan kesabaran. Tapi hidup yang paling terberat di permukaan bumi ini adalah hidup yang tidak dijalani dengan Yakinlah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjalani kehidupan tanpa ada kesabaran, hidup itu akan terasa berat. Hidup terasa berat. Yakinlah. Nah sekarang kita mau berat atau mau yang ringan-ringan nih Pak? Yang ringan. Udah. Hidup didasari dengan kesabaran, tawakal kepada Allah, serahkan seluruh kepada Allah. Baik yang kalau sekiranya Allah kasihkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah dan tidak meminta tambahan kecuali agar nikmat tersebut menambah kesolehan dia. Kemudian jikalau mana Allah berikan musibah kepada dia, dia bersabar dan dia minta ganti yang lebih baik dari apa yang Allah ganti. Selesai, tidak ada masalah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ajaban di amril mukmin? Pernah dengar hadisnya? Urusan orang-orang mukmin dan mukminah itu sungguh sangat menakjubkan kata Rasulullah. Menakjubkan sekali kata Rasulullah. Apabila dia diberikan suatu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur, enggak lupa dia sama Allah, dia bersyukur. Dan dia meyakini ini kebaikan dari Allah. Jikalau ditimpa suatu mudarat, suatu musibah, dia bersabar dan dia meyakini ini suatu kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang berat. Hidupnya ringan. Bisa enggak dijalani hidup itu penuh dengan keringanan? Manusia yang paling ringan itu hidup di bawah hidayah Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu untuk mendapatkan apa yang kita harapkan adalah kita berusaha untuk memperoleh sesuai dengan kemampuan kita. Lakukanlah kemampuan, bukan kemauan. Usahakan dulu. Jangan ada cerita kemampuan dulu. Jadi Pak, kalau sekiranya kita ya, contoh seorang suami kepada istri. Suami kepingin istrinya gimana? Sempurna, ya enggak? Kepingin enggak kalau istrinya sempurna? Istri gitu juga, kepingin kalau suaminya itu suami yang sempurna. Tapi kenapa kita hanya mengharapkan orang lain untuk sempurna di hadapan kita? Tapi kita enggak pernah memikirkan kalau kita juga harus sempurna dalam mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita enggak pernah mengharapkan aku juga akan berharap untuk menjadi manusia sempurna sesuai dengan kemampuanku dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Terkadang jujur aja suami istri pasti mengharapkan istri mengharapkan suami sempurna, jangan ada kekurangan. Kalau suami juga mengharapkan istrinya juga
sempurna dan jangan ada kekurangan. Kan itu. Harapan kita kan itu. Tapi kenapa kita nggak pernah berpikir antara kita kepada Allah kita juga harus sempurna sebagaimana kita mengharapkan pasangan hidup kita sempurna. Dengan kemampuan kita miliki kita akan menjadikan jiwa kita orang yang sempurna dalam mentaati Allah Azza wa Jal. Sempurna dalam mengamalkan perintah Allah Azza wa Jal. Cok sempurna, jangan pas-pasan lah. Lah syukur bisa ngaji, bisa ngaji seminggu sebulan sekali. Syukur, Pak syukur. Daripada enggak katanya. Lah sebulan sekali udah syukur kali lah gitu. Masih syukur aku masih mau sholat yang wajib-wajib. Ya, masih syukur aku masih mau sholat yang wajib-wajib. Enggak usah harapkan sunat-sunatnya lah. Syukur masih yang wajib kau mau. Ini kan kegagalan seperti ini. Kegagalan ya ikhwan. Nanti istri, bang, syukur aku masih mau pakai jilbab walaupun jilbabnya tutup botol bang. Tahu tutup botol? Jilbab segitiga itu namanya tutup botol. Kan cuman kepala aja ditutup kan? Iya enggak? Ini maaf. Tahu semua? Yang ditutup ini mananya? Badannya, kepalanya doang atau badannya? Nah inilah tutup botol. Sempurna pula deh. Bang masih syukur aku masih mau pakai jilbab. Walaupun jilbab tutup botol daripada enggak. Lah ini kegagalan. Kegagalan seperti ini. Kalau memang kita bisa sempurna, kenapa kita nggak mau sempurna dalam masalah agama? Kalau dunia engkau ingin sempurna, kan gitu. Dunia engkau ingin sempurna, tapi kenapa akhirat engkau nggak mau sempurna? Cok pikirkan kita ikhwan, di mana kemampuan kita, bukan kemauan kita. Nanti maaf, yang pakai celana terkadang musbil kan gitu. Syukur aku masih mau pakai celana cingkrang walaupun ngaji doang. Walaupun aku di luar kadang nggak mau, kadang aku kalau kerja kan nggak bisa pakai celana cingkrang. Kadang dia bekerja di instansi kan gitu, nggak bisa pakai celana cingkrang. Ngaji aja masih ngaji baru pakai celana cingkrang, masih syukur katanya. Iya bagi dia syukur tapi itu kegagalan. Lah kalau dia wafat dalam keadaan kainnya menutup di bawah mata kaki, apa jadinya coba? Ya Allah maaf ya Allah, aku udah biasa sih kalau aku ngaji baru pakai celana cingkrang, kalau nggak ngaji aku nggak pakai celana cingkrang, maafkan aku ya Allah gitu. Nggak bisa. Yang kita khawatirkan, jangan cerita syukur aku masih kayak gini, jangan. Apa urusan kita kepada Allah? Kan gitu. Terkadang kalau ngaji pakai jilbab besar kan gitu. Nanti kalau ke pasar pakai jilbab segi 3 masih syukur. Lah kalau wafatnya di pasar gimana coba? Hah? Wafatnya di pasar pas dia dalam keadaan tidak mengamalkan perintah Allah, apa jadi coba? Tidak pernah kita berpikir seperti itu. Tidak pernah berpikir kan gitu kan? Bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Sempurnakanlah di mana keadaan kita, menurut kemampuan kita. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, ayo ikhwan, azanallahu ayyakum jami'an. Taib, terakhir. Lihat bagi yang punya buku. Maka dari itu, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat itu hanyalah menjadi angan-angan belaka. Kepingin sorga tapi nggak pernah mencintai jalan-jalan ke sorga. Kepingin sorga tapi nggak takut dengan maksiat. Kepingin sorga tapi nggak mau menunjukkan kemampuan dia untuk mengamalkan amalan menuju ke dalam sorga. Maka inilah manusia yang sedang angan-angan tanpa harapan yang bisa dia capai. Angan-angan belaka, angan-angan kosong. Harapan dan angan-angan adalah dua perkara yang berbeda. Setiap orang yang berharap adalah orang-orang yang khawatir. Khawatir kalau dia tidak mendapatkannya. Orang berharap itu pasti khawatir dia. Taib. Kemudian, andai kekhawatiran tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah dia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kalau kehilangan sesuatu yang dia harapkan untuk dia dapatkan. Dia akan mempercepat dia. Makanya Allah Azza wa Jalla firmankan, ya. Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 90 Pak, surat Al-Anbiya ayat yang ke-50. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu yaitu orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, bersegera dia. Orang yang beriman itu enggak nunda-nunda gitu loh Pak.
Enggak bermalas-malas, dia bersegera. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan amal-amal kebajikan. Kemudian Allah katakan, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dengan harapan yang tinggi, dengan rasa cemas. Harapan yang tinggi dan cemas. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka itu adalah orang-orang khusyuk kepada kami. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat yang ke-90. Lihat. Bersegera. Jadi kalau kita betul-betul orang-orang mengharapkan apa yang Allah janjikan, apa yang ada di sisi Allah, bersegeralah kita. Jangan bermalas-malasan. Nanti ada waktu kita bermalas-malasan kapan? Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga. Nanti kalau mau istirahat, jangan ada cerita istirahat. Terkadang kapan istirahatnya? Kapan kita istirahatnya? Anda mau tanya dulu, kapan istirahat? Coba jawab dulu Pak. Kapan kita bisa istirahat? Anda mau tanya dulu. Kalau udah mati pun belum istirahat, mempertanggungjawabkan amalan. Belum. Jadi kalau ada orang mengatakan kita antarkan si fulan atau si fulanah ke tempat peristirahatan terakhir, kalau dia yakin kafir dia. Kafir dia Pak, kalau dia yakinin. Karena kuburan bukan, alam barzah itu bukan tempat itu tempat pertanggungjawaban dari awal, pertanggungjawabkan amalan kita. Awal. Kapan kita istirahat? Anda mau tanya dulu. Ibu, kapan kita mau istirahat? Jangan cerita istirahat. Masya Allah, kalau kita Allah masukkan ke dalam surga, baru itu namanya istirahat. Kalau belum masukkan Allah, nggak ada cerita istirahat. Apalagi di dunia. Nanti ada istirahat yang panjang nanti. Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah, bagi yang suka tidur, kan gitu. Nanti ada tidur yang panjang nanti, yakinlah. Ada tidur yang panjang, sabar. Ada waktu tidur yang panjang Allah kasih. Nggak akan dibangunkan lagi nanti. Kan gitu. Sabar. Jadi jangan ada cerita rasa letih. Nggak pantas. Nggak pantas orang duduk dalam majelis ilmu cerita letih, cerita capek. Nggak pantas. Anda nggak terima. Istirahat nggak ada, istirahat. Nanti waktu berusaha sampai mati kita. Kita terus berjalan menapakkan kedua kaki kita. Berjalan terus menuju titik terminal kematian. Baru kita bisa, itu pun belum selesai. Titik terminal kematian itu ada yang membawa kebahagiaan, ada yang membawa kesengsaraan. Berusahalah kita. Berusahalah ikhwan. Jadi afwan Pak ya. Mungkin ada agak tinggi sedikit nadana kan. Tapi tolong, al ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu di dada bukan di tulisan. Jadikan ilmu itu di dada. Jangan engkau jadikan di tulisan. Tulisanmu penuh tapi dadamu kosong. Hampa semuanya. Jadikan ilmu yang kita sampaikan ini posisikan di dada kita hingga kita praktekkan menjadi orang-orang betul-betul mengharapkan apa yang kita harapkan, surga. Taib, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin ini dapat Anda sampaikan. Ya, semoga ini bermanfaat bagi Anda dan bagi kita seluruhnya. Mungkin ada pertanyaan tafadhol sebelum Anda tutup. Nah, fadhol. Kalau tanya tolong jangan susah-susah lah. Nah, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan target kita tadi surga, tapi kehidupan sehari kita ini setan kan selalu berusaha. Kalau tidak bisa langsung, bisa dia berusaha dilambatkan. Contohnya ada sholat berjamaah di masjid. Dia usahakan kita di rumah, terakhirnya nanti tidak melaksanakan. Jadi menepis segala sesuatu hujatan setan ini dan kita tetap demi untuk melaksanakan amal ibadah Islam. Nah. Kalau kita menghindar dari syaitan itu tidak akan mungkin. Menghindar dari syaitan itu tidak akan mungkin. Selamat secara total itu tidak akan mungkin selamat daripada syaitan. Karena memang syaitan itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Memang diberikan kesempatan untuk menggoda manusia. Udah, memang itu suatu ketetapan Allah. Cuman kita harus memiliki cara dan metode gimana supaya kita bisa terhindar dari segala tipu daya syaitan kan itu. Kita kan berusaha aja. Lihat. Salah satu caranya ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ini kebalikannya. Lihat dalam surat Az-Zukhruf 36 dan 39. Az-Zukhruf 36 sampai 39. Kita katakan di sini sebagaimana Allah firmankan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah yaitu Al-Qur'an.
Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka niscaya kami berikan kebebasan kepada syaitan untuk menggoda mereka. Jadi orang-orang yang mudah digoda oleh syaitan itu adalah orang-orang yang jauh daripada peringatan Al-Quran. Karena Allah berikan kebebasan. Allah Azza wa Jal memberikan kebebasan kepada syaitan untuk menggoda manusia dengan leluasa bila mana dia jauh daripada peringatan Allah. Fahuwa lahu qarin, dan Allah jadikan syaitan itu teman karibnya. Allah jadikan syaitan itu teman karibnya. Banyak kali ya. Aku nengoknya udah capek juga ini. Taib. Kemudian, wa innahum la yasudduna an sabil. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi manusia daripada jalan kebenaran. Ingat, syaitan itu betul-betul menghalang-halangi manusia daripada jalan kebenaran. Dipersulit gitu loh. Mau ngaji dipersulit, mau baca Quran dipersulit. Kata syaitan, udah nggak usah baca Quran sekarang lah, besok kan masih banyak waktu. Besok subuh aja. Malam ini udah capek, capek. Kasihan nengok kau aku. Besok subuh aja, besok subuh baca Quran ya. Oh ya juga lah, besok subuh aja lah. Udah besok subuh, mata pun kerip-kerip ngantuk. Tidur dulu aja, nanti siang aja. Begitulah syaitan untuk selalu menjauhkan manusia daripada jalan Allah. Nanti gitu lagi. Udah nggak usah minggu ini. Masih Furqan yang ngisi. Jangan minggu ini. Minggu besok kan masih ada lagi. Nggak usah terlalu apa kali lah. Jadi orang alim pun payah nanti. Besok aja, minggu depan aja. Ustadz Fulan yang ada titelnya LC. Itu dia. Furqan kan gak LC. LC-nya LC dari Medan. Langsung ceramah. Dipersulit oleh setan untuk menunda-nunda amal kebajikan. Banyak cara setan. Dan itu gak bisa dibohongin. Taib al-ikhwan. Azanallah wa yakum jami'an. Taib. Wa innam la yasudduna an sabili. Setan itu selalu menghalang-halangi manusia daripada jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi walaupun begitu dia merasa kalau dia itu merasa di atas petunjuk merasa baik gitu loh. Udah jelas-jelas dia nggak ngaji, dia katakan ngaji juga nyakawalah. Pun nggak kau dapat karena masih Furqan yang ngisi. Aku nanti mau ngaji sama yang senior nanti. Kan gitu. Ada lagi yang parahnya lagi. Kalau nggak daurah nggak mau ngaji dia. Kalau nggak daurah itu nggak mau ngaji. Mau ngajinya tuh kalau daurah. Ustadz-ustadz internasional baru mau dia. Sampai kapanpun ilmu tak akan bermanfaat kalau kayak gini. Yakinlah. Kalau nunggu ada daurah baru ngaji. Itu talbisul iblis. Dan dia merasa pula baik pula dia. Aku kalau nggak ngaji sama yang senior-senior nggak bisa aku. Halah ngomong aja males gitu loh. Pandi-pandi aja. Jadi intinya apa Pak? Supaya kita bisa terhindar daripada jeratan-jeratan syaitan. Perbanyak kita duduk dalam majelis ilmu. Majelis mudah. Itu selesai. Kalau engkau merasa lemah engkau dalam beribadah, datang kau cepat di majelis ilmu. Karena itu pengobat dari segala kegagalan-kegagalan di kehidupan kita. Yakinlah Pak. Apapun ceritanya, ikhwan dan akhwat, kalau malas dalam beribadah, berat dalam melakukan ketaatan, cepat-cepat hadir ke majelis ilmu. Itu solusinya, obatnya cuma itu. Yakinlah Pak. Enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain kecuali majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya. 6. Udah banyak, panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dalil yang mengatakan kalau kita beribadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain disebutkan syirik. Kalau kita tidak melakukan ibadah supaya tidak dilihat orang lain kita dikatakan riya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kenapa dikatakan riya kalau kita tidak jadi melakukan ibadah dengan niat supaya tidak dikatakan soleh? Padahal niat kita baik. Misalnya kita tidak jadi bersedekah di depan orang banyak dengan niat supaya tidak riya. Ini berbeda ikhwan. Ngamalkan suatu kewajiban dengan ngamalkan suatu amalan sunat itu berbeda. Contoh, ana contohkan aja. Pak, sunnah kita makan itu sampai bersih atau
Enggak. Sunnahnya kan sampai bersih. Kita kalau di rumah masih usahakan piring, tangan pun dilomotin. Sahih enggak? Kalau di rumah, sunnah ini sunnah, lomotin. Apalagi seorang suami ngelomoti tangan istri, istri ngelomoti tangan suami, itu lebih sunnah lagi itu. Jadi makan terus sama, ini di lomotan ha. Tapi nggak kayak gitu kali lah. Didik silakan sunnah. Oh, nggak kayak gitu. Ini mau ngapain? Taib, itu sunnahnya kan, sahih. Tapi dikala engkau ada pertemuan, meeting, ataupun pesta, situ orang-orang kaya. Biasa orang-orang kaya itu kan nggak mau dia makan yang bersih. Dagingnya ditinggalkan, nasi ditinggalkan. Kamu takut dibilang engkau itu kelaparan gitu loh. Cimik-cimik kan ada sisa-sisa itu biasa kan. Kau tinggalkan sunnah, itulah riya. Berarti engkau meninggalkan sunnah ingin mendapatkan pujian dari orang. Paham itu? Sahih enggak? Sahih. Taib. Dikala engkau itu kumpul bersama teman-teman ngajimu, engkau celana cingkrang. Kan gitu. Tapi dikala engkau kumpul dengan teman-teman, mereka-mereka yang tidak mengenal sunnah, celanamu enggak cingkrang. Kenapa engkau enggak cingkrang? Bukankah engkau ingin mendapatkan pujian? Kalau engkau cingkrang, engkau dapatkan pujian atau celaan? Celaan, itulah riya. Engkau tinggalkan amal karena manusia, itulah riya. Mencari puji. Kenapa engkau enggak bersih makanmu sampai tanganmu pun enggak bersih? Usahakan tangan, piring pun enggak bersih. Kenapa? Karena engkau enggak mau dicela, engkau maunya dipuji kan gitu. Ya enggak? Itulah riya. Beda dengan orang berinfak. Kalau berinfak itu kan enggak seperti makan. Paham ini Pak ya? Nanti aja aku berinfak. Kan orang kan enggak tahu siapa berinfak siapa yang enggak. Itu beda. Paham nggak ini Pak maksudnya? Jadi pertanyaan ini ya sebenarnya kalau kemudian sholat di masjid misalnya, sholat di masjid, engkau takut riya, kemudian kamu sholat di rumah, itulah riya. Supaya engkau dikatakan orang yang tawadu, orang yang rendah diri, orang yang nggak sombong. Nanti kalau kamu takut sholat di masjid itu, kamu takut dibilang orang so alim, kan gitu. Maka sebenarnya yang alim itu orang-orang yang menyembunyikan amalan. Kamu ingin mengharapkan pujian dari manusia, itulah riya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan riya. Nah, jam 12 ya. Assalamualaikum Ustaz. Menggibah adalah berdosa. Apakah kita juga berdosa apabila menggibahi orang non muslim, misalnya teman kerja kita yang non muslim? Nah sekarang menggibah aibnya atau menyebutkan aibnya atau menyebutkan kekafirannya atau akidahnya. Kalau kita menyebutkan tentang kekafirannya ya tidak. Tapi kalau kita menyebutkan aib-aib dia, ya itu gibah. Iya itu gibah. Sekarang mau kita ceritakan non muslim ini apanya? Kekafiran dia, supaya orang tahu tentang kekafiran dia, atau karena aib dia? Kalau aib gibah. Kalau aib tetap gibah. Enggak boleh. Dosa. Semestinya jangan digibah, semestinya dinasihati walaupun dia orang kafir. Tapi kalau engkau menyebutkan tentang kekafiran dia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kau jangan menyebutkan tentang aib dia. Karena bisa jadi engkau sebutkan aib dia hingga dia itu nolak hidayah. Gara-gara sikap kita. Jadi usahakan jangan menyebut aib walaupun dia itu orang kafir. Apalagi orang muslim. Yang herannya lagi Pak. Ada seseorang itu yang menyebutkan aib saudaranya, Pak, ini bukan gibah ya. Dia pula yang mengatakan gibah. Padahal menyebutkan aib kawannya. Si Pulana itu kalau pagi nggak pernah sholat ke masjid. Si Pulan tuh kalau pagi nggak pernah ke masjid dia, maaf Pak, ini bukan gibah Pak ya. Ngasih tahu katanya. Ya itulah gibah itu namanya. Kadang kita ditipu oleh iblis. Pak, si Pulan itu
Sama istrinya kasar kali. Sama istrinya kasar, nggak ada lembutnya. Tapi bukan gibah ini Pak, cuma ngasih tahu Bapak aja. Ya podoah itu gibah namanya itu. Haram hukumnya tidak? Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong pencerahannya. Ini pencerahan ya, bukan pertanyaan ya. Pencerahan. Sebenarnya kalau pencerahan jangan di sini loh. Ana rajin datang dalam majelis ilmu. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi dan Allah tambah kesemangatan antum. Zadakallah hirsan. Nah, semoga Allah tambah kesemangatanmu. Amin. Rajin dalam menuntut ilmu agama yang lain. Tapi kenapa semua itu terkadang belum bisa menjadikan ana apa ini? Menjadikan ana titik-titik. Gimana gitu Ustaz? Ya ana apa? Ana itu saya. Taib. Terkadang sholat ana masih enggak bisa khusyuk atau kadang pribadi ana masih mau egois marah. Apakah penyebab itu semua Ustaz? Kan gitu. Oh, Masya Allah. Ini jujur ini. Atau karena dosa ana atau karena apa ini? Atau masih ada hak orang lain. Gimana cara ana Ustaz, agar sholat dan pribadi ana berubah? Jazakallah khairan jaza. Taib. Jawaban cuma satu, minta tolong sama Allah. Apa kekuranganmu? Apa keluhanmu dan apa aibmu? Minta tolong sama Allah. Kalau engkau enggak sabar, minta tolong sama Allah. Ya Allah, jadikan hati hambamu ini sabar ya Allah. Kalau engkau belum bisa ngamalkan ilmu, minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku sudah menuntut ilmu ini. Aku sudah menuntut ilmu ini. Tolong hambamu ini ya Allah untuk mudah dalam mengamalkan ilmu. Minta tolong sama Allah. Udah nggak ada cara lain. Bisa enggak kira-kira? Jujur. Apa saja keluhan kita dalam beribadah kepada Allah, adukan semua itu kepada Allah. Itu orang-orang bertauhid, Pak. Engkau enggak sabar, engkau emosi, engkau egois, minta tolong sama Allah agar Allah jadikan kau orang-orang yang sabar. Engkau egois, semoga Allah jadikan kau itu orang-orang yang tawadu, rendah hati dan rendah diri. Sudah selesai. Yakin enggak kalau Allah itu Maha mendengar, Pak? Yakin enggak kalau Allah itu Maha memberi dengan ilmunya, bukan dengan nafsunya? Enggak. Pak, kita kalau minum ini bukan dengan ilmu kita. Bisa lebih, bisa marah. Kadang air ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat kan gitu. Karena kita nggak tahu porsi kita apa, makanan kita kan gitu. Tapi kalau Allah memberikan kebutuhan kita sesuai dengan ilmunya Allah, nggak akan mendatangkan mudarat. Maka minta kepada. Jadi bagi yang bertanya ini, tolong curahkan isi hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan coba. Biasakan kita itu orang-orang bertauhid, ikhwan dan akhwat. Biasakan curahan hati itu kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan. Jangan dibiasakan kepada orang gitu, Pak. Biasakan curahan kepada Allah. Allah firmankan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dia hadapin. Waduh. Alhamdulillah. Ustaz, waktu habis. Karena pekan ketiga. Ini apa tulisannya? Akan dilanjutkan ke pekan ketiga. Yalah, waktu habis. Maaf, bagi yang tidak dijawab pertanyaannya nanti pekan ketiga kalau datang. Afwan. Karena anak pekan ketiga masuk ya Pak ya. Pekan ketiga masuk. Hari Kamis pekan ketiga masuk. Baik, ini lanjutnya terus. Barang siapa yang nggak datang ketinggalan. Udah, ini berjalan terus. Waktu berjalan terus, jangan kau sia-siakan. Barang siapa yang mempergunakan waktu untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah akan mendapatkannya. Tapi barang siapa yang tidak cepat dalam mempergunakan, dia akan terlambat terus. Jadi ini akan ana tunda pertanyaan ini dan insya Allah akan ana jawab pada Kamis. Satu lagi dari akhwat. Masya Allah. Antum kalau dari akhwat kok disuruh anda? Antum ngeri kali sama akhwat nih. Ustaz, setelah orang tua meninggal, salah satunya, bolehkah anak perempuan yang menemani orang tua yang masih hidup di rumah orang tua walaupun ada anak yang laki-laki? Ya boleh, berbakti boleh. Seorang anak perempuan berbakti kepada orang tua boleh, tetapi dia harus berbakti sama suami dulu. Minta izin dulu sama suami.
Nggak boleh ibu ya. Ibu sebagai seorang wanita menemani ibu, orang tua ibu yang masih hidup di rumah orang tua boleh kalau suami mengizinin. Kalau suami nggak mengizini nggak boleh. Nggak boleh. Tapi suami yang soleh, dia akan memberikan kesempatan kepada istri-istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya gitu loh. Iya, ya kan? Dia akan memberikan kesempatan kepada para istri-istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu suami-suami yang soleha. Ibu-ibu oleha katanya. Nah, wallahu a'lam. Sudah paham Bu ya? Boleh, nggak ada larangan selama suami itu mengizinin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Insyaallah. Yang semangat Pak, yang semangat.